Sumaminal ayati Sumaminal ayati sab'un wal wila aula minat tafriqi summa dzikrula. Sekarang sholat tapi tidak hafal Fatihah. Kalau sekarang ada yang tidak hafal Fatihah, ini terlalu. Kalau dulu kan faktornya karena jauh dari ulama, tidak ada pengajarnya, tidak ada alat komunikasinya. Sekarang satu RT buat berapa ustadz. Sekarang masalahnya tidak hafal Fatihah, bagaimana? Maka summah minal ayati sab'un, maka membaca 7 ayat. Membaca 7 ayat sebagai pengganti dari Fatihah. Karena Fatihah itu jumlahnya 7 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Terus inna syani'aka huwal ini 3 ayat. Dibaca lagi sudah 6 ayat. Tinggal nambah 1 ayat lagi. Paham ya? Jadi kalau kita tidak hafal Fatihah nabil raka, ada penggantinya yaitu membaca 7 ayat. Bebas. Bisa urut seperti tadi inna a'tainakal kautsar. Ini kan runtut atau sembarang. 1 ayat kita ngambil di At-Takasur, alhaakumut takasur 1 ayat. Inna a'tainakal kautsar 1 ayat, 2 ayat ya. Qul huwallahu ahad umpamanya, terserah. Tapi wal wila aula, wal wila ayat yang runtut aula itu lebih utama minat tafriqi dari ayat yang terpisah. Wal wila ayat yang runtut itu aula itu lebih utama minat tafriqi dari ayat yang terpisah. Yang dimaksud ayat yang runtut tadi, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, itu runtut. Kalau tafriq yang terpisah, contohnya juga seperti tadi, qul huwallahu ahad 1 ayat, qul a'udzu birabbil falaq 2 ayat ya. Qul a'udzu birabbin nas sudah 3 ayat. Idza jaa umpamanya. Jadi intinya kalau tidak hafal Fatihah, maka membaca 7 ayat sebagai pengganti dari Fatihah. Karena Fatihah itu banyaknya 7 ayat. Sekarang Fatihah tidak hafal, ayat 1 pun tidak ada yang hafal. Bagaimana? Summa dzikru, kemudian membaca zikir. Yang kusu'an hurufiha summa waqaf biqadriha warka bi antana lakaf. Zikir itu la yang kusuh, yang tidak kurang. La yang kusuh, yang tidak kurang. An hurufiha, dari hurufnya Fatihah. Tadi dijelaskan bahwasanya hurufnya Fatihah sebanyak 156 huruf ya. Saya ulangi lagi, hurufnya Fatihah sebanyak 156 huruf. Sekarang masalahnya sholat. Dalam sholat wajib baca Fatihah. Fatihah tidak hafal, harus 7 ayat, 1 pun tidak ada yang hafal. Maka membaca zikir, membaca zikir yang sekiranya hurufnya itu sama dengan Fatihah itu 156 huruf. Bagaimana? Hafalnya cuma tahlil, la ilaha illallah, diulang-ulang, la ilaha Allahu akbar. Tidak hafal Fatihah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, diulang-ulang. Sekiranya lamanya seperti baca Fatihah. Berapa? Hurufnya sampai 156. La ilaha illallah, la ilaha, diulang-ulang. Karena hafalnya cuma tahlil, itu pun karena sering ikut tahlil ya. Tasbih tidak hafal, tahmid tidak hafal, takbir tidak hafal umpamanya. Hafalnya cuma tahlil, ya diulang-ulang. Paham ya?
Lah sekarang masalahnya zikir juga tidak hafal, maka summa waqafa, kemudian berdiam, menang biqadriha, sesuai kadarnya Fatihah. Ya, harus diam, cuma berdiri diam, tapi lamanya itu seperti lamanya membaca Fatihah. Baca Fatihah berapa detik Raka Nabil? Wis contoh baca Fatihah 2 detik umpamanya ya, 2 detik. Wis 5 detik umpamanya. Maka ketika kita sholat tidak hafal Fatihah, 1 ayat pun tidak hafal, zikir juga tidak hafal, maka menang diam yang sekiranya dalam diam itu seperti lamanya membaca Fatihah. Tapi ini keterlaluan ya. Keterlaluan. Fatihah tidak hafal, ayat tidak hafal, zikir tidak hafal. Kalau sekarang masih ada ya. Biqadriha, sesuai dengan kadarnya Fatihah. Selanjutnya warka. Rukun sholat yang kelima itu ruku. Rukun sholat yang kelima yaitu ruku, warka. Ruku itu biantanalah, yaitu memperoleh kafun telapak tangan. Biantanalah yaitu memperoleh kafun telapak tangan, lirukbatin pada lutut. Lirukbatin pada lutut. Dengan cara bil inhina, dengan membungkukkan. Bil inhina, dengan cara membungkukkan. Jadi ruku itu prakteknya harus membungkukkan, dan juga prakteknya tangan ini harus memegang lutut ya, tidak boleh terlalu bawah maupun terlalu atas. Wis, perhatikan contohnya. Perkataan inhina membungkukkan ya. Nih, kaffa ini, kedua telapak tangan. Maka bil Allah boleh ya. Tidak boleh gini atau gini ya. Harus betul-betul. Inhina prakteknya membungkukkan, artinya seandainya ada gelas berisikan air itu tidak tumpah saking lurusnya ya, saking lurusnya. Paham ya? Kecuali bagi orang yang punya penyakit. Jadi bisanya dia ada di atas umpamanya, inhina nggak bisa membungkukkan, maka itu tidak menjadi masalah. Selanjutnya apa? Wal i'tidal ya. Wal i'tidal lirukbatin bil inhina wal i'tidal audu ila ma kana qablahu fazal. Wal i'tidal, rukun salat yang keenam itu i'tidal. I'tidal itu audun, itu kembali. Audun itu kembali ilama pada posisi, ilama pada posisi kana qablahu yang sebelumnya. Kana qablahu yang sebelumnya fazalah kemudian hilang. Wis, penjelasannya sebelum ruku fazalah kemudian hilang. Sebelum ruku posisinya duduk apa berdiri? Duduk apa berdiri? Berdiri. Ruku dengan cara membung. Dan sekarang kembali lagi, itu namanya i'tidal. Paham ya? Jadi i'tidal itu kembali lagi seperti posisi yang sebelumnya. Wasabi'us sujudu marataini ma'syai'in minal jabhati maksyufan yadha. Wasabi'u,
Rukun sholat yang ketujuh. Wasabi'u, rukun sholat yang ketujuh, as-sujudu, itu sujud. Wasabi'u, rukun sholat yang ketujuh, as-sujudu, itu sujud, marrotaini, sebanyak 2 kali. Marrotaini, sebanyak 2 kali, ma'asyai'in, beserta sesuatu, minal jabhati, dari dai. Dainya maksufan itu terbuka. Maksufan terbuka, yada'u, meletakkan. Jadi rukun sholat yang ketujuh itu sujud sebanyak 2 kali. Caranya bagaimana caranya? Dainya itu diletakkan ke sebuah benda, harus ditekan. Apa artinya seandainya kita mengira-ngirakan ada kapas ini akan nempel umpamanya. Allahu Akbar. Nah, akan nempel seandainya ada kapasnya. Tidak boleh Allahu Akbar, enggak boleh. Ini qaqdah 9 apa yang 10? 10. Wa qadatun bainahuma lil fasli wa yadma'inu lahdatan fil kulli. Wa qadatun, yang rukun salat yang ke-8 itu qaqdah duduk. Wa qadatun, rukun salat yang ke-8 yaitu duduk, bainahuma, antara 2 sujud. Wa qadatun, rukun salat yang ke-8 yaitu duduk, bainahuma, antara 2 sujud, lil fasli, untuk memisah. Jadi fungsinya duduk itu untuk memisah antara 2 sujud. Lil fasli, untuk memisah. Wa yatma'innu, dan harus tumak ninah. Wa yatma'innu, harus tumak ninah. Harus tumak ninah, garis miring, diam sebentar. Wa yatma'innu, dan harus tumak ninah, garis miring, diam sebentar. Oh, ini lahdoh. Wa yatma'innu, dan harus tumak ninah, garis miring, berdiam, lahdatun, sebentar. Garis miring, berdiam, lahdatun, sebentar, fil kulli, dalam semuanya. Fil kulli, dalam semua rukun. Saya ulangi lagi, wa yatma'innu, dan berdiam, dan tumak nina, garis miring, berdiam, lahdatun, sebentar, fil kulli, dalam semua rukun. Jadi ketika ruku, i'tidal, sujud, duduk, semuanya harus diam sebentar. Tidak boleh Allahu Akbar sampai Allahu Akbar, enggak boleh. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah, enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada tumak ninahnya, harus diam sebentar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis